Shalom, selamat malam. Kembali kita bertemu dalam belajar Alkitab bersama. Salam Gita Ministry. Pada malam hari ini, seperti biasa, saya akan menyapa sahabat Gita Ministry yang ada di Indonesia bagian timur. Shalom dan selamat malam dan salam sejahtera bagi Anda. Dan juga yang ada di Indonesia bagian barat, shalom dan selamat malam. Tentu saudara-saudara berbahagia malam hari ini setelah kita selesai melakukan aktivitas dan akhir dari weekend kita, dan saat ini kita akan saudara akan bersiap-siap untuk mengakhiri hari ini yang akan istirahat malam hari ini. Tapi jangan lupa kita akan mendengarkan firman Tuhan, belajar Alkitab, bagaimana kita akan boleh dikuatkan sebelum kita istirahat atau tidur malam hari ini. Baik saudara-saudara, untuk doa buka kita undang Pendeta Janis Sinaga yang akan memberikan doa buka pada saat ini. Silakan Pendeta Janis. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Maha Besar, Maha Agung, yang kami puji dan kami sembah. Malam hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendalami akan firman Tuhan. Bahkan kesempatan untuk boleh
mengetahui bagaimana supaya kami selamat. Ya Tuhan, bila mana Engkau akan menggunakan hamba-Mu Pendeta Desan Lingga, biarlah urapan Roh Kudus Tuhan menjadi bagian hamba Tuhan ini, sehingga firman ini menjadi suatu pengetahuan yang luar biasa bagi kami, yang menuntun kami untuk mencintai Yesus dan menerima berkat keselamatan. Berkati setiap pemirsa Gita Ministry manapun berada, biarlah urapan Roh Kudus Tuhan akan menyertai mereka. Biarlah kiranya mereka dapat dikuatkan dan diberikan pengetahuan akan firman Tuhan malam hari ini. Berkati setiap saluran internet yang kami gunakan, bahkan seluruh perangkat, biarlah semua dapat berjalan dengan baik. Terpujilah Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, amin. Terima kasih Pendeta Janes Sinaga yang sudah memberikan doa buka. Dan sahabat Gita Ministry, kami mengingatkan bila mana ada pertanyaan saudara seputar tentang pelajaran kita atau materi pada malam hari ini, karena materi pembahasan kita malam ini adalah sangat menarik. Apakah benar ada istilah sekali selamat tetap selamat? Oleh karena banyak di luar sana, bahkan banyak beberapa yang pemahaman kalau sekiranya saya sudah mendapat keselamatan, maka saya otomatis selamat. Nah, narasumber kita malam ini, Pendeta Desan Lingga Emin, salah satu pendeta atau gembala jemaat Gereja Masehi Advent ke-7 yang ada di Jakarta atau DKI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana dan saudara dapat melayangkan pertanyaan di kolom komentar kita atau di call center kami bila mana saudara punya pertanyaan seputar tentang keselamatan. Karena kita malam hari ini belajar Alkitab bersama. Dan pastikan saudara memiliki Alkitab berada di dekat saudara. Karena kita belajar Alkitab malam hari ini. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan lagu pujian berikut ini. Terima kasih saudara-saudara pada malam hari ini, di mana lagu pujian yang sudah dibawakan oleh keluarga besar Simamora dari Medan. Tadi instrumen kita dibawakan oleh Bapak Billy, dan saat ini sebelum kita mendengarkan dan belajar bersama, kami akan menyapa pemirsa yang sudah bergabung dalam Gita Ministry dalam program belajar Alkitab bersama malam ini.
Kami melihat ada Ibu Pintauli Simamora, selamat malam. Dan ada juga Ibu Romauli Manurung. Ya, terima kasih sudah hadir dalam menyaksikan program ini. Dan ada juga yang sangat setiawan, yang selalu menyaksikan akan tayangan ini, yaitu Ibu Santi Simbolon. Ya, terima kasih sudah bergabung. Dan tidak kalah juga dengan Ibu Ice, ya, Ibu Ice Panjaitan yang setiawan juga untuk menyaksikan. Dan ada Bapak Dosma Siboya yang menyaksikan juga telah bergabung pada malam hari ini. Dan ada juga hamba Tuhan Pendeta Wendra Situmorang yang menyaksikan akan tayangan ini. Nah, pemirsa yang berbahagia, ketika kita akan belajar bersama dengan hamba Tuhan Pendeta Desan Lingga. Shalom, Pendeta Lingga. Shalom, Pendeta Sinaga. Apa kabar Selamat hari malam. ini? Selamat Baik, malam. luar biasa. Wah, ini Puji dari Tuhan. suaranya sudah jelas bahwa pemaparan materi pelajaran malam ini sudah dipersiapkan dengan baik. Begitu kira-kira Pendeta ya? Amin, puji Tuhan. Baik, kira-kira ini tentang keselamatan. Apa kira-kira boleh disebutkan sedikit saja yang akan dibahas oleh Pendeta pada saat ini? Semua manusia membutuhkan keselamatan. Amin. Tapi mungkin tidak semua menyadari bahwa ia membutuhkan keselamatan. Wah, luar biasa. Oke, Pendeta, di-cut dulu. Jangan semua langsung. Oke, baik pemirsa, kami ingatkan kembali bila mana ada pertanyaan yang selama ini saudara kurang paham ataupun mungkin bertanya-tanya, saudara boleh sampaikan di kolom komentar kita, yaitu di live streaming ini atau di call center kami. Oke, silakan Pendeta Desan Lingga, media ini kami berikan kepada Pendeta. Baik, selamat malam bagi semua pemirsa Gita Ministry dalam program Belajar Alkitab Bersama dimanapun Anda berada. Pada malam ini kita tentu bersyukur oleh karena Tuhan berikan kita waktu kesempatan yang indah, kita dapat mengikuti program yang sangat baik ini. Dan saya percaya dan saya mau pastikan bagi kita semua bahwa bila mana kita hadir di dalam acara pada malam ini itu bukan suatu kebetulan. Tetapi itu adalah rancangan Tuhan bagi kita karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Jadi saya percaya bahwa dengan kita mengikuti program ini, mengikuti acara pada malam ini, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kita mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara dimanapun kita berada. Baik, pada malam ini kita akan masuk ke topik pembahasan atau pelajaran kita yang saya akan tampilkan di layar kita. Adapun yang menjadi topik pelajaran kita pada malam ini, benarkah sekali selamat tetap selamat? Ini pelajaran yang sangat perlu dan saya pikir ini menjadi sebuah pertanyaan yang banyak orang mungkin menanyakan ini. Mengapa? Karena memang kita semua tertarik dengan keselamatan. Kita membutuhkan keselamatan. Walaupun mungkin ada orang yang tidak menyadari bahwa ia perlu selamat. Tetapi sebenarnya semua manusia memerlukan keselamatan. Nah, pada malam ini, pertanyaan ini tidak akan kita langsung jawab karena untuk menjawab ini sebenarnya bisa singkat saja sebenarnya. Benarkah sekali selamat tetap selamat? Kalau kita menjawab benar atau tidak benar. Oke. Tapi sebelum kita tiba kepada jawaban kita, maka
kita perlu belajar, kita perlu menelaah kira-kira apakah memang benar sekali selamat tetap selamat. Baik, mengapa manusia memerlukan keselamatan? Mungkin itu yang perlu untuk kita tanyakan dulu ya. Mengapa manusia memerlukan keselamatan? Mengapa harus membutuhkan keselamatan? Ya. Di dalam kitab Roma 3, Roma pasal 3 ayat 23, dituliskan begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi kita semua berdosa, telah berbuat dosa. Bahkan waktu kita lahir, kita sudah lahir di dalam dosa. Kita lahir dari ibu atau orang tua yang juga sudah berdosa. Artinya kita lahir dari darah daging yang sudah berdosa. Kita lahir di dunia yang sudah berdosa. Ya. Dan waktu kita bertumbuh menjadi besar, menjadi dewasa, bahkan kita juga melakukan dosa. Jadi memang semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada yang tidak berbuat dosa. Sehingga itulah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Lalu di dalam Roma 6 ayat 23 dituliskan, karena semua manusia itu telah berbuat dosa, maka upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah maut. Jadi maut itu, mungkin orang berpikir maut itu adalah saat seseorang sakit lalu dia mati, itu maut. Nah, pengertian maut di dalam ayat ini bukan sekedar kematian yang dialami oleh manusia ya di dalam kehidupan sekarang ini ya. Tetapi maut di sini adalah maksudnya binasa. Binasa itu artinya bahwa kematian itu kematian yang untuk selama-lamanya, kekal. Tidak ada lagi pengharapan di balik itu. Nah, jadi itulah upah dosa itu. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ini yang menjadi jawabannya. Nah, jadi mengapa manusia memerlukan keselamatan? Karena memang manusia itu kalau tidak diselamatkan, maka manusia akan binasa. Pada saat kita mati, maka berakhirlah ceritanya. Ya. Maka hilanglah sejarahnya, tidak ada lagi. Nah, tetapi Tuhan tidak mau. Ya, Tuhan tidak mau manusia itu mengalami maut, binasa. Itulah sebabnya sebuah misi penyelamatan telah dilakukan oleh Allah dan itu telah diwujudkan melalui kedatangan Yesus, kelahiran Yesus, dan kematiannya di kayu salib. Itu sebabnya ayat ini berkata bahwa karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi semua kita membutuhkan keselamatan. Tapi mungkin banyak orang yang tidak mempedulikan tentang keselamatannya. Ya. Ini yang kita dapatkan di dalam kitab Roma pasal 3 maupun pasal 6 ini. Lalu di dalam kisah 16 ayat 30 dan 31 dituliskan begini. Ia mengantar mereka keluar. Siapa ini ia? Seorang kepala penjaga penjara, ya, di mana pada waktu malam hari terjadi gempa bumi sehingga pintu-pintu penjara itu terbuka. Lalu dia pada saat dia menyadari bahwa pintu-pintu penjara itu terbuka, lalu dia merasa bahwa semua tahanan di dalam penjara itu sudah melarikan diri. Tapi ternyata tahanan itu tidak ada yang melarikan diri karena di dalam penjara itu ada
seorang hamba Tuhan Paulus, ya, Paulus yang mana dia dipenjarakan di sana karena dia mengabarkan Injil, ya. Paulus bersama dengan Silas. Lalu, ya, pada waktu Paulus berkata, melihat bahwa kepala penjaga penjara ini sudah mau bunuh diri, karena kalau tahanan ini melarikan diri, maka dialah yang akan bertanggung jawab, ya, dengan semua tahanan di dalam penjara itu. Daripada dia harus dibunuh, lebih bagus bunuh diri. Ya, mungkin kira-kira seperti itu. Pada saat dia mau bunuh diri, lalu Paulus katakan, jangan celakakan dirimu. Kami semua ada di sini. Ya, membuat dia tersadar dan dia sangat bersyukur sehingga dia berpikir bahwa ini bukan manusia biasa ini. Sehingga dia datang, dia sujud menyembah Paulus, lalu Paulus katakan, kami ini manusia biasa ini. Akhirnya dia berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ya. Apa yang harus aku perbuat? Lalu Paulus menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kita membutuhkan keselamatan. Lalu bagaimana kita dapat diselamatkan? Paulus katakan, percayalah kepada Yesus Kristus. Mengapa? Karena Yesus Kristus di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus itu disebut sebagai anak Allah yang tunggal. Ya. Dan Allah mengaruniakan dia ke dunia ini supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di dalam ayat ini saya mau tekankan bahwa keselamatan itu adalah kerinduan Tuhan. Tuhan datang dari surga dan dia datang mengambil rupa sebagai manusia, menjelma, ya, menjadi manusia, karena dia tahu manusia itu harus diselamatkan. Karena kalau dibiarkan, manusia itu tidak akan selamat, manusia itu akan menuju kepada kebinasaan. Jadi harus ada intervensi dari Allah untuk menyelamatkan manusia. Itu sebabnya ia datang, ia mengutus anaknya yang tunggal, lalu Yesus Kristus harus mati di kayu salib untuk keselamatan manusia. Tetapi pertanyaannya sekarang dari ayat ini, apakah keselamatan itu adalah kerinduan Tuhan semata? Artinya, apakah keselamatan itu akan diperoleh oleh kita, masing-masing kita, hanya karena kerinduan Allah? Ayat ini berkata bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya bahwa keselamatan itu harus mendapatkan sambutan dari setiap orang. Saya mau selamat, saya harus merespon apa yang Tuhan sudah berikan. Merespon kematian Yesus itu, penyelamatan yang telah dilakukan oleh Yesus itu. Ya. Jadi tanpa respon kita, maka menurut Yohanes 3 ayat 16, maka kita tidak akan memperoleh keselamatan. Ya. Jadi Tuhan tidak sedang melakukan satu misi lalu memaksa setiap orang supaya selamat. Lalu yang tidak. Tuhan dalam hal ini atau Allah melalui anaknya Yesus Kristus menawarkan. Nah, ini saya berikan keselamatan itu. Barang siapa, supaya setiap orang, ya, yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi ini membutuhkan respons. Nah, ini
ini sangat berhubungan erat dengan judul topik pelajaran kita malam ini. Benarkah sekali selamat tetap selamat? Nanti kita akan konekkan ya. Tetapi yang saya mau tekankan di ayat ini bahwa kerinduan Tuhan untuk menyelamatkan kita membutuhkan respon dari kita untuk menerima keselamatan itu. Oke. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, sekarang sebagaimana pertanyaan kepala penjaga penjara tadi, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Lalu Paulus katakan, percayalah kepada Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita percayai di dalam Yesus Kristus? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 10-12 dituliskan begini. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Lalu ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Lalu masuk ke ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, sekarang kita kembali pertanyaan yang di atas ini. Apakah yang harus kita percayai di dalam Yesus Kristus? Yang harus kita percayai adalah bahwa keselamatan kita tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus Kristus saja. Itu yang harus kita percayai. Ya. Seringkali ya, kalau kita masih punya cara untuk melepaskan diri, maka kita akan bergantung kepada cara itu. Tetapi kalau kita hanya punya satu-satunya cara, maka kita tidak akan mau menyia-nyiakan itu, dan kita akan menerima itu, merangkul itu ya sekuat tenaga kita, karena keselamatan kita hanya dalam hal itu, hanya lewat media itu. Nah, sekarang apa yang harus kita percayai? Yang harus kita percayai bahwa kita tidak akan selamat kalau bukan melalui Yesus Kristus. Itu yang harus kita percaya. Kalau kita belum percayai itu, maka itulah yang membuat kita tidak akan beriman. Ini kata percaya dan beriman ini, ya. Beriman. Iman itu bukan sekedar percaya ya. Iman itu sudah juga ada respon, ada tindakan. Ya. Pada saat kita percaya kepada Yesus, kita beriman kepadanya, kita tidak hanya percaya, kita akan memberikan diri kita kepadanya. Sehingga kita akan berkata, Yesus, hanya Engkaulah satu-satunya jalan keselamatanku, maka apapun yang Engkau perintahkan, apapun yang Engkau kehendaki, akan aku lakukan. Nah, ini yang harus kita percayai di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi, kalau kita masih merasa bahwa masih ada jalan lain untuk selamat, ya, maka kepercayaan kita kepada Yesus itu tidak sepenuhnya, ya, tidak sepenuhnya. Jadi Yesus mau agar kita menyadari, ya, kita menyadari bahwa memang hanya Dialah satu-satunya jalan keselamatan kita. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita diselamatkan? Di dalam Yesaya 53 ayat 5, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lalu dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6, karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus,
yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Nah, jadi bagaimana kita diselamatkan adalah dengan pengorbanan Yesus. Harusnya kitalah yang harus mati di kayu salib itu. Karena sebenarnya itu adalah akibat dosa. Ya, jadi upah dosa itu adalah maut. Jadi harusnya kitalah yang harus binasa, kitalah yang harus disalibkan, digantungkan di kayu salib itu. Tetapi Yesus telah menggantikan kita. Jadi bagaimana kita diselamatkan? Yesus menggantikan kita. Sekarang kalau Yesus menggantikan kita, sekarang apa yang Yesus minta dari kita? Yang Yesus minta dari kita adalah percaya, beriman, ya. Kita katakan, kita nyatakan di dalam hidup kita bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan kita, dan apapun yang Yesus mau, aku akan lakukan. Nah, itu yang paling mendasar yang harus kita miliki di dalam keselamatan. Bagaimana kita diselamatkan? Oke, lalu saya mau masuk ke buah dari percaya. Nah, jadi Alkitab mengatakan bahwa jangan lupa setan juga percaya, ya, percaya kepada Yesus, tapi dia tidak beriman. Dia percaya tetapi dia apa? Dia gemetaran karena mengapa? Dia tidak mau apa? Dia percaya, dia tahu bahwa Yesus itu adalah apa? Allah, tetapi dia tidak mau melakukan kehendak Allah. Nah, sekarang apa yang menjadi buah percaya atau apa yang dimaksud dengan beriman kepada Yesus? Yang pertama, ini ada tiga rangkap, ya, 3 rangkap keselamatan kita. Jadi pada waktu kita diselamatkan, maka 3 hal ini harus ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama, hidup di dalam Kristus. Itulah yang sering kita dengar dengan ungkapan dibenarkan atau pembenaran, ya. Hidup dalam Kristus. Bagaimana itu hidup dalam Kristus? Mengaku dosa, ya. Mengaku keberdosaan kita dan bertobat. Di dalam Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Kita dibenarkan, ya. Kita dibenarkan. Apa artinya dibenarkan? Kita ini sebenarnya orang berdosa, tidak layak untuk selamat. Tetapi melalui kematian Yesus, kita sudah dianggap benar. Jadi dibenarkan itu adalah seperti guru yang memeriksa hasil ujian, lalu dia baca, aduh tidak, oke lah, dibenarkan, ya. Sebenarnya kita ini berdosa, tetapi karena Yesus telah menggantikan kita, kematiannya itu telah membenarkan kita. Artinya dianggap kita ini tidak berdosa lah, ya. Lalu Kisah 3 ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi langkah pertama yang harus kita miliki dalam percaya atau beriman kepada Yesus adalah hidup di dalam Kristus. Apa itu? Sadar akan dosa-dosa kita, bertobat supaya dosa kita dihapuskan. Lalu Kisah 2 ayat 38 dituliskan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, jadi langkah yang pertama yang harus kita miliki di dalam percaya, ya, sebagai buah dari percaya beriman kepada Yesus adalah hidup di dalam Kristus. Apa itu? Menyadari keberdosaan kita, lalu kita bertobat, ya, mengakuinya tentunya dan bertobat, ya, dan dosa kita akan dihapuskan. Langkah yang kedua yang harus kita miliki, ya. Yang kedua adalah hidup seperti Kristus. Inilah yang sering kita dengar dengan ungkapan penyucian. Seseorang yang sudah mengaku
dirinya berdosa lalu dia bertobat, maka dia harus masuk ke dalam penyucian hidup, ya. Bagaimana itu? Di dalam 2 Korintus 7 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi kita sudah dibenarkan, kita sudah dianggap benar, jangan lagi kita kembali ke dalam kehidupan yang tidak benar, ya. Itu sebabnya langkah yang kedua ini kita harus menjalani hidup suci, ya. Menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Jadi pada saat kita sudah dibenarkan oleh Yesus, maka kita tidak bisa berhenti di situ, tetapi kita harus menjadi orang yang siap untuk melakukan kehendak Yesus. Yesus, apapun yang engkau kehendaki, aku akan lakukan. Karena engkaulah satu-satunya jalan keselamatan bagiku. Itu sebabnya kita harus menjauhkan segala pencemaran jasmani. Entahkah itu pencemaran secara apa yang kita kenakan, apa yang kita makan. Tentu kita tidak bahas malam ini apa saja itu, tetapi banyak hal, ya, pencemaran jasmani, tapi itu harus kita tinggalkan, ya, dari diri kita, karena kita masuk di dalam proses penyucian, ya. Masuk dalam proses penyucian. Lalu 2 Korintus 3:18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi hari demi hari kita harus masuk di dalam proses untuk berubah, untuk hidup seperti Kristus. Yang tadinya kita pemarah, kita harus masuk dalam proses untuk belajar untuk tidak menjadi pemarah lagi. Yang tadinya pendendam, kita harus masuk dalam proses kehidupan untuk tidak lagi pendendam dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksudkan dengan hidup penyucian. Lalu langkah yang ketiga, hidup bersama Kristus, yang sering disebut dengan pemuliaan. Ini adalah di dalam Roma 5 ayat 2 dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kita punya pengharapan pada waktu kita masih di dunia ini, tetapi kita harus hidup suci. Itu tadi yang langkah kedua. Walaupun kita hidup di dunia yang berdosa, tapi kita harus belajar untuk menjauhkan diri dari dosa, menjauhkan diri dari pencemaran dosa itu. Walaupun kita di dunia yang berdosa. Jadi kita tidak boleh katakan, aduh, ya memang dunia ini berdosa, jadi kita juga bagaimana? Oh tidak. Yesus mau agar kita menyingkirkan semua hal-hal yang akan mencemari diri kita. Tetapi jangan lupa, memang kita manusia yang lemah, itu sebabnya mari kita meminta kuat kuasa dari Tuhan. Dan Tuhan akan mengaruniakan kuat kuasa itu agar kita bisa menjauhkan diri dari pencemaran jasmani maupun rohani. Nah, lalu pada saat kita menjalani hidup suci ini, maka ini akan mempersiapkan kita untuk satu hidup yang mulia. Apa itu? Di dalam Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kapan ini? Pada saat Yesus datang pada kali yang kedua. Dan kita akan diubahkan dari keadaan hidup kita atau tubuh jasmani yang lemah ini, kita diubahkan lalu kita diberikan tubuh yang baru, hidup yang baru, lalu kita akan masuk di dalam kehidupan yang kekal. Nah, inilah masa pemuliaan. Nah, sekarang
kembali ke pertanyaan yang awal tadi, apakah benar sekali selamat tetap selamat? Pada waktu kita mempelajari ayat demi ayat apa yang kita sudah baca tadi, maka sekali selamat tidak membuat kita tetap selamat. Mengapa? Karena keselamatan itu adalah bukan titik, tetapi keselamatan itu adalah satu garis yang panjang. Jadi pada saat kita dibenarkan, kita diampuni dosa-dosa kita karena kita mengakui dan kita bertobat, maka kita masih harus berjalan di dalam hidup penyucian. Nah, kalau kita tidak berjalan di dalam penyucian ini, lalu di dalam kehidupan kita tidak menjauhkan segala apa yang mencemari jasmani, mencemari rohani kita, maka apa yang kita dapatkan, pembenaran yang kita dapatkan di awal itu menjadi gagal. Ya, sama seperti seorang guru, ya, dia sudah anggap benar, oke. Tapi besoknya di ulangan berikutnya pertanyaan yang sama lalu dijawab lagi dengan jawaban yang salah. Maka guru tentu tidak akan membenarkan lagi. Nah, kira-kira seperti itu analoginya. Nah, sekarang bahwa kita memang sudah diselamatkan melalui kematian Yesus di kayu salib, ya. Kita sudah diselamatkan, kita diampuni, ya. Pada saat kita mengakui dan bertobat, tetapi pada saat kita sudah dibenarkan, maka hidup kita harus berjalan di garis penyucian. Dan hidup penyucian ini membentuk karakter kita, karena karakter kita harus seperti karakter Kristus, dan itulah yang akan diberikan atau disempurnakan pada waktu kedatangan Yesus, kita dimuliakan. Nah, jadi sekali selamat tidaklah tetap selamat. Kita harus berjalan di dalam hidup kesucian. Ya. Jadi bukan berarti bahwa karena kita sudah dibenarkan, lalu apapun yang kita lakukan, entah itu yang mencemarkan kehidupan yang tidak sesuai dengan kesucian yang dimaksudkan oleh Yesus, lalu kita hidup tidak sesuai dengan apa yang Dia perintahkan, lalu kita tetap selamat. Oh, tidak. Tetapi keselamatan angka 3 yang kita sudah pelajari tadi, bahwa kita tidak hanya hidup di dalam Kristus, dibenarkan, tetapi kita juga harus hidup seperti Kristus, butuh proses penyucian, ya, pembentukan karakter, ya, kesucian hidup. Lalu yang ketiga adalah hidup bersama Kristus, pemuliaan hidup yang kekal. Nah, ini yang saya sampaikan dalam pembahasan pada malam ini untuk menjawab pertanyaan, benarkah sekali selamat tetap selamat? Maka kita jawab melalui apa yang kita sudah pelajari malam ini. Tidaklah benar sekali selamat tetap selamat. Walaupun mungkin banyak orang yang meyakini seperti itu, tapi firman Tuhan mengatakannya bukan karena kita masih harus berjalan di dalam proses hidup suci. Bahkan kalau kita membaca ayat-ayat yang lain lagi di kitab Injil dikatakan, engkau harus setia sampai akhir. Ya, jadi artinya kita masih harus berjalan, ya, berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, jalan kebenaran, ya, sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Pendeta Sinaga, ini yang saya sarikan dari pelajaran kita untuk pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati dan mungkin akan ada ruang diskusi kita untuk pelajaran ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Amin, sangat terberkati dan luar biasa Pendeta Lingga yang sudah menyampaikan materi ataupun pembahasan pada malam hari ini. Ditahan dulu Pendeta ya. Jadi memang kenapa
mengapa ada itu, apakah selamat tadi sudah dijawab, tapi kadang ada dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Nah, tapi ditahan dulu pendeta ya. Ini ayatnya yang sering mungkin ada kebanyakan umat-umat Tuhan, pelajar Alkitab yang membacakan ini, dan akhirnya ada yang membuat bahwa keselamatan itu hanya cukup sekali, atau selamat sekali selamat tetap selamat. Oke, disimpan dulu ya pendeta ya. Mungkin kami akan kembali bagi sahabat Gita Ministry. Bila mana saudara memiliki pertanyaan, boleh dicantumkan di kolom komentar kita. Dan mungkin bagi yang ada melalui virtual Zoom ini, mungkin saudara juga boleh memberikan pertanyaan. Nanti narasumber kita akan memberikan jawaban. Baik, Pendeta Desan, kita sapa dulu pemirsa kita ya, yang sudah bergabung. Ada Ibu Muaya Kaligis Panese, selamat malam. Ada Ibu Erita Sinaga, Bapak Irwin Subianto, yaitu Ibu Uli S. Uli, Bapak Esra Sitompul, Marimar Rumapea, Sophie Niko, dan ini juga sahabat Gita Ministry yang setiawan yang selalu hadir, yaitu Bertin Panamon ya. Ini saya tahu dari Kalimantan. Terima kasih sudah hadir bergabung pada malam hari ini. Ada juga Ibu Grace Nababan ya. Dan ada Lisa Haryanto, Juniarti Sitanggang, Amelda Sinaga, Effendi Sitompul, Bapak Johnson Tamba, Markiano Budiman, dan Vena Lestari Situmorang, dan ada Bapak Elvin Tobing, dan juga Aloysius Elias, dan Pak Lukman Simanjuntak, serta yang menamakan Pak Pacik Elbon. Ya, jadi ini sahabat Gita Ministry yang sudah bergabung pada saat ini, dan saudara boleh memberikan pertanyaan. Mungkin selama ini kita bingung membaca firman Tuhan soal keselamatan ya, karena jujur Pendeta Desan banyak juga kadang-kadang ada yang datang kepada seorang bapak gembala atau pendeta, mungkin pendeta, saya sudah banyak melakukan dosa, saya sudah banyak terlibat dalam dunia gelap atau dunia hitam, apakah saya bisa masih diampuni atau diselamatkan. Nah, tapi dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 tadi pendeta, inilah mungkin yang membuat ada beberapa orang katakan bahwa selamat sekali selamat tetap selamat. Kenapa? Karena dikatakan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tadi sudah terjawab ini pendeta dalam ayat Yohanes pasal 10 ayat 28. Nah, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita dari live streaming, Pendeta Desan Lingga. Ya, silakan pendeta. Kita sudah diselamatkan dan ditebus oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya. Dan kita bersama-sama bangkit, dan kita bersama-sama bangkit bersamanya. Pertanyaan saya, baptisan air bisakah dilakukan 2 kali, Pak Pendeta? Nah, ini Pendeta Lingga. Silakan. Ini dari pemirsa kita yang dari live streaming, yaitu dari Ibu Juniati Sitanggang. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih. Saya pikir ini pertanyaan yang menarik ya. Bisakah menerima baptisan 2 kali? Dan ini pertanyaan ini banyak ditanyakan, ya, banyak ditanyakan. Tetapi Alkitab juga telah memberikan jawaban sehubungan dengan pertanyaan yang seperti ini, ya, di mana pada waktu itu Paulus bertemu dengan orang-orang di Korintus, ya, bertemu dengan orang-orang di Korintus, di mana mereka telah mendengarkan pengajaran tentang Yesus dari Yohanes Pembaptis. Ketika mereka datang ke Yerusalem, mereka mendengarkan Yohanes Pembaptis
mengajar, berkhotbah begitu berapi-api. Lalu mereka pulang, lalu mereka percaya dengan Yesus Kristus. Tapi pada waktu Paulus berbicara kepada mereka tentang Roh Kudus, ya, tentang Roh Kudus, lalu mereka katakan, apa itu Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus? Loh, apa kamu tidak tahu tentang Roh Kudus? Mereka, kami tidak pernah dengar itu. Nah, kalau begitu, kamu harus belajar tentang itu. Lalu Paulus mengajar mereka. Lalu Paulus tanyakan, apakah kamu sudah dibaptis? Sudah. Baptisan siapa? Baptisan Yohanes. Nah, akhirnya Paulus membaptiskan mereka kembali. Nah, baptisan, mereka menerima baptisan yang kedua. Tetapi baptisan ini adalah bukan apa namanya, bukan kontrol apa, bukan yang bertentangan ya. Ini adalah karena mereka menerima sebuah pemahaman ya, pemahaman yang baru, yang lebih lengkap ya, yang lebih lengkap dari apa yang mereka sudah dengarkan sebelumnya, sehingga mereka bersedia untuk dibaptiskan. Dan Paulus membaptiskan mereka pada saat mereka telah dibaptiskan, lalu mereka menerima kuasa Roh Kudus ya. Nah, artinya begini ya, Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita pada saat kita memahami bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. Kita memahami dan meyakininya, mempercayainya. Nah, sehingga itulah sebabnya mereka mendengarkan apa yang diajarkan oleh Paulus, sehingga pemahaman mereka tentang firman Tuhan diperlengkapi, ya, disempurnakan, sehingga mereka dibaptiskan. Jadi kalau ditanyakan apakah bisa menerima baptisan 2 kali, maka dari peristiwa apa yang ada di Korintus ini, maka jawabannya adalah bisa. Ya, pada saat memang kita mendapatkan satu pemahaman yang lebih lengkap dari apa yang kita pahami, kita telah mengerti sebelumnya. Ya. Ini yang jawaban yang saya berikan, Pendeta Sinaga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tentu itu sudah menjawab ya Ibu Juniarti Sitanggang, bahwasannya walaupun memang benar ketika Ibu katakan bahwa baptisan tentunya diselamkan ya. Diselamkan itu kita mati bersama-sama dengan Dia dan bangkit bersamanya. Tapi tadi sudah terjawab bahwa apakah baptisan air atau diselamkan tadi bisa dilakukan 2 kali. Jawabannya tadi sudah jelas, pendeta atau narasumber kita katakan bisa, sesuai dengan Alkitab yang dijelaskan oleh pendeta tadi, yaitu tentang kisah Rasul Paulus yang bertanya kepada umat-umat Tuhan. Nah, baik. Untuk itu kami berikan kepada yang ada di Zoom ini. Silakan, apakah ada yang mau bertanya dari antara kita? Menunggu sahabat Gita Ministry yang live streaming, saudara juga masih punya kesempatan untuk memberikan pertanyaan di kolom live streaming. Terima kasih Ibu Juniarti Sitanggang yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa. Oke, ada ini yang masuk sebelum mungkin nanti ada Pendeta Janes dan juga Pak Elvin Tobing yang bersama dengan kita di ruangan Zoom ini. Apa yang dimaksud dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 dan 2, Pendeta? Ya. Mungkin Pendeta bisa, apakah yang dimaksud dengan di dalam ayat Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 dan 2 atau dan juga ayat 1 sampai 9 ini maksudnya. Bisa Pendeta Lingga? Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 9. Ini pertanyaan dari sahabat kita dari live streaming, yaitu Ibu Santi Simbolon. Oke. Saya akan baca ayat ini karena kita perlu membacanya supaya teman-teman kita yang lain juga bisa mendengarkan
tentang ayat ini. Yohanes 10 ayat 1 sampai 9, saya baca dengan cepat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jikalau semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Lalu ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Lalu ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Sampai ayat 10 saya baca, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, apa yang dimaksudkan dalam perikop ini, yang kita sudah baca tadi, ini adalah menjelaskan tentang Yesus. Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lain. Ya, Yesus satu-satunya. Lalu ada juga tadi ditekankan juga dalam ayat ini bahwa kalau kita mencari keselamatan, kita pasti akan menemukan keselamatan. Mengapa? Karena Yesus katakan domba-domba itu akan mendengar suaraku. Jadi kalau kita mencari keselamatan, sudah barang tentu kita akan mendengarkan suara Yesus. Mana itu suara Yesus? Firman Tuhan. Jadi ada banyak orang mungkin rindu untuk keselamatan, tetapi pada saat membaca firman Tuhan, dia tidak mau, tidak bersedia untuk melakukannya. Jadi Yesus katakan bahwa domba-domba itu mendengarkan suaraku. Artinya kalau kita orang-orang yang memang merindukan keselamatan, sudah pasti kita akan mendengarkan apa kata Yesus. Kita pasti akan melakukan apa yang Yesus perintahkan. Nah, jadi itu sebabnya ada perumpamaan-perumpamaan yang lain juga yang Yesus berikan, bahwa ada orang katakan bahwa aku mengenal engkau, aku telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, aku telah lakukan ini. Tapi Yesus katakan aku tidak mengenal kamu. Karena apa? Karena Yesus tidak mau hanya kata-kata saja, tapi Yesus mau bahwa kita memiliki satu sikap yang mau melakukan apa yang ia kehendaki. Jadi penurutan itu sangat penting. Itu sebabnya kita banyak sekali menemukan di dalam khotbah Yesus, di dalam pengajaran Yesus, bahwa sangat perlu untuk melakukan firman Tuhan. Ini yang saya jelaskan dari ayat yang kita sudah baca tadi di dalam Yohanes pasal 10. Terima kasih Pendeta Sinaga. Baik, tentunya Ibu Santi sudah dapat jawaban, ya. Jadi apa yang sudah dijawab oleh Pendeta Lingga. Terima kasih Ibu Santi Sibolon. Nah, ini tolong pencerahannya. Ini datang dari Amelda Sinaga. Mohon pencerahannya, Amang Pendeta, Pak Pendeta, ya. Cukupkah pengakuan dosa di dunia ini hanya mengaku kepada Tuhan dan berjanji tidak akan mengulanginya, atau pengakuan juga apakah harus dilakukan kepada dunia itu sendiri? Silakan, Pendeta Lingga. Baik, luar biasa ini pertanyaan yang sangat menarik ini tentunya, ya. Kalau kita berdosa, nanti akan kita baca Yesaya 1 ayat 18.
kalau saya bersalah kepada istri saya harus mengaku salah kepada istri saya. Kalau saya bersalah kepada anak saya harus mengaku salah kepada anak saya. Kalau saya telah berdosa terhadap Tuhan, saya harus mengakui dosa saya kepada Tuhan. Artinya bahwa kita harus mengakui dosa kita kepada siapa kita bersalah, ya, kepada siapa kita telah berdosa. Nah, saya tangkap pertanyaan ini, mudah-mudahan saya tidak salah. Mungkin apakah saya harus juga mengakui dosa saya kepada sesama, atau cukup saya hanya meminta pengampunan kepada Tuhan? Mungkin kalau saya coba mungkin itu yang sedang ditanyakan juga. Nah, Alkitab mengajarkan, Yesus katakan begini, bahwa jika kamu mempersembahkan persembahanmu, tetapi engkau belum berdamai dengan sesamamu, tinggalkan dulu persembahanmu, pergi dulu berdamai, lalu apa? Kembalilah untuk mempersembahkan. Artinya Yesus mau agar kita juga mempunyai interaksi terhadap sesama. Kalau kita melakukan kesalahan kepada sesama, kita harus mengakuinya. Ya, tapi kalau mungkin dia sudah meninggal, tidak usah pergi ke kuburannya untuk mengaku, karena orang mati tidak tahu apa-apa. Katakan saja kepada Tuhan, Tuhan, dia sudah mati. Saya belum sempat mengakui kesalahan saya, tapi Engkaulah yang mengampuni aku. Ya, jadi itu mungkin yang bisa saya berikan jawaban. Lalu di dalam Yesaya 1 ayat 18, karena tadi ada mungkin pertanyaan itu menyangkut juga untuk hal itu, dikatakan bahwa marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Artinya Tuhan itu adalah pihak yang selalu siap. Jadi jangan pernah tunggu waktu yang tepat untuk mengakui dosa kita kepada Tuhan. Kapan saja, karena Tuhan katakan marilah, kapan saja, ya, marilah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, ya. Jadi tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan, ya. Semerah apapun, ya, selama kita masih mau mengakuinya, maka Tuhan akan apa? Mendengarkannya. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya. Nah, jadi jangan pernah tunggu jadwal untuk datang kepada Tuhan. Datang saja, kapan saja, ya, kapan saja, karena Tuhan itu siap sedia untuk mendengarkan pengakuan kita dan Dia akan mengampuni kita. Itu mungkin yang bisa saya berikan jawaban untuk pertanyaan dari sahabat kita tadi. Terima kasih, Pendeta Sinaga. Ya, terima kasih. Itu tadi dari Ibu atau Saudari Amelda Sinaga, ya. Memang benar apa yang sudah dijawab oleh Pendeta Desa Lingga, dan Amelda Sinaga katakan, karena manusia susah memaafkan, sedangkan Tuhan Maha Pemurah, apa yang akan kita lakukan, amal, Pendeta? Ini menarik ini Pendeta Sinaga. Jadi kita tidak punya urusan apakah seseorang mau mengampuni kita atau tidak. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi urusan kita dengan Tuhan adalah kalau kita bersalah, kita harus mengakuinya. Kalau dia tidak mau mengampuni, itu urusan dia dengan Tuhan. Karena Yesus ajarkan di dalam doa, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Kalau dia tidak mau mengampuni kita, ya urusan dia dengan Tuhan tidak mulus, ya, tidak terkoneksi dengan baik. Jadi masing-masing kita memiliki apa? Memiliki tanggung jawab masing-masing. Jadi kita tidak memerlukan, tidak harus bergantung kepada apakah dia mau mengampuni saya atau tidak. Ya, ini yang mungkin saya tambahkan, Pendeta Sinaga. Terima kasih. Haleluya, sangat luar biasa pembahasan kita pada malam hari ini. Tentu sahabat kita ministry
Saudara mungkin banyak pertanyaan yang saudara sampaikan. Kami tetap masih menerima di kolom komentar ini. Dan mungkin ada juga pokok doa yang saudara mau sampaikan kepada pelayanan doa Gita Ministry yang akan tayang pada hari Kamis malam. Saudara juga boleh sampaikan pokok doa pada kolom komentar kita ini. Baik, saya rasa terima kasih Pendeta karena sudah menjawab dari pertanyaan dari Ibu Amelda Sinaga. Nah, jadi begini Pendeta, ada mungkin yang bertanya begini, contoh, apakah saya ketika saya menyatakan saya rindu ingin selamat, apakah itu bisa hasil usaha saya sendiri? Misalkan, ada kadang berpendapat kalau dalam satu keluarga, kalau kepala keluarga, kepala rumah tangga atau ayah sudah betul-betul setia percaya, apakah ini juga dapat membawa anggota keluarga untuk diselamatkan? Gimana Pendeta Desan Lega? Pada zaman Israel, kalau kita membaca kitab Keluaran, kitab Imamat, pada waktu mereka datang ke bait suci untuk membawa persembahan pengampunan dosa, ya, maka seluruh anggota keluarga itu tentu dipimpin oleh kepala keluarga, lalu semua anggota keluarga itu turut serta. Lalu mereka datang di bait suci, lalu mereka sujud, lalu mereka menumpangkan tangannya di atas persembahan mereka. Kalau mungkin itu domba, lalu mereka menumpangkan tangannya di atas domba itu. Mereka mengakui dosa-dosanya di atas persembahan mereka. Nah, ini memberikan satu pelajaran bagi kita bahwa kepala keluarga mengambil peran penting di dalam kehidupan rumah tangganya. Tetapi ya pada saat seorang kepala keluarga memimpin keluarganya, ya, istri dan anak-anaknya, tetapi mungkin ada istri yang tidak sejalan dengan dia, bisa saja ya, tidak sejalan, ya, atau mungkin anak-anak yang tidak sejalan dengan dia, itu menjadi suatu pergumulan yang berat, tetapi itu tidak akan menghalangi, ya, itu tidak akan menghalangi dia untuk datang berserah kepada Tuhan, walaupun itu menjadi pergumulan, karena bagaimanapun keselamatan itu tidaklah kolektif, ya. Itu adalah orang per orang. Jadi keselamatan kita adalah kerinduan setiap orang. Respon atau sambutan kita kepada keselamatan itu adalah respon orang per orang. Itu sebabnya mereka semua datang dan menumpangkan tangannya di atas persembahan mereka. Tetapi bila mana ada bagian dari keluarga, katakanlah mungkin istri atau anak yang tidak sejalan di dalam hal itu, maka itu menjadi sebuah pergumulan, tetapi tidak menghalangi penyerahan seorang kepala keluarga. Atau mungkin sebaliknya, seorang istri ya tidak terhalang untuk datang meminta pengampunan dari Tuhan, ya, walaupun mungkin suaminya tidak sejalan dengan dia, ya. Memang Alkitab memberikan memberikan nasihat bahwa itu menjadi sebuah beban, pergumulan yang harus selalu didoakan kepada Tuhan, karena kita rindu agar semua bagian dari keluarga kita itu menjadi mendapatkan keselamatan. Itu yang saya bisa jelaskan, Pendeta Sinaga. Oke, terima kasih. Jadi, saya bisa tangkap tadi bahwa tidak ada istilah boncengan, ya, untuk keselamatan itu, atau boncengan ke surga, ya. Jadi memang betul, it's not an easy road, ya. Tidaklah mudah untuk kemana? Untuk meraih atau untuk
masuk dalam kerajaan surga, khususnya keselamatan itu. Oke, saya rasa Pendeta Desanlingga, saya juga akan sampaikan kepada sahabat Gita Ministry, bila mana saudara juga masih punya kerinduan ingin bertanya, mungkin dapat menyampaikan melalui kolom komentar dan atau call center kami. Nanti jawabannya hal yang sama, narasumber kita atau Pendeta Desanlingga akan memberikan jawaban secara WA, ya. Jadi bisa disampaikan nanti. Oleh karena waktu, saudara-saudara, tentu kita juga harus memperhatikan saudara kita yang ada di Indonesia bagian timur. Oleh karena di sana sudah hampir pukul 10:30 atau jam 11. Baik, Pendeta Lingga mungkin bisa menyampaikan satu kesimpulan atau closing statement, dan nanti mungkin langsung doa tutup, Pendeta Lingga. Silakan, Pastor. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita pada malam ini. Kita sudah belajar tentang keselamatan. Maka kita setelah belajar memahami bahwa sekali selamat, tidaklah selamanya selamat. Tetapi bila mana kita merindukan keselamatan itu, ingatlah bahwa Tuhan juga lebih merindukan kita untuk selamat. Tuhan sangat merindukan agar tidak seorang pun dari kita binasa. Mengapa? Karena itu telah dibuktikan melalui mengorbankan putranya, anaknya, Yesus Kristus mati di Golgota. Artinya apapun ia telah korbankan demi keselamatan kita semuanya. Oleh karena itu, saya justru mau mengatakan di closing statement pada malam ini, sebenarnya lebih mudah bagi kita untuk selamat daripada untuk tidak selamat. Mengapa? Karena Tuhan sangat menghendaki kita agar selamat. Apapun dia akan lakukan untuk menyelamatkan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Oke, mungkin bisa langsung doa, Pendeta. Mari kita, dimanapun kita berada, mari kita tundukkan hati kita berdoa, dan memanjatkan puji syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Allah yang maha baik. Kami bersyukur oleh karena malam ini penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami dapat gunakan waktu yang Engkau berikan ini, belajar firman-Mu. Satu, penyataan firman Tuhan tentang keselamatan. Kami memahami bahwa keselamatan hanya ada melalui Yesus Kristus. Engkaulah jalan satu-satunya. Dan untuk itulah ya Tuhan, kami menggantungkan iman kami kepada Yesus. Karena hanya Engkau saja yang dapat menyelamatkan kami dari kehidupan yang penuh dengan dosa ini. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kiranya kami hidup berjalan di jalan yang Tuhan telah tentukan bagi kami, bahwa kami harus menerima pembenaran, dan setelah kami menerima pembenaran, kami harus juga berjalan di dalam hidup penyucian, agar kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah yang membentuk karakter kami untuk hidup di dalam surga yang Tuhan telah sediakan bagi kami, yang mana kami dimuliakan bersama dengan semua umat yang Engkau selamatkan dari muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya berkenanlah menuntun perjalanan hidup kami, karena kami hanya dapat beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan bila mana Engkau memberikan kuat kuasa. Terima kasih karena Roh Kudus-Mu Engkau karuniakan bagi kami, dan Roh Kudus selalu memberikan kami pemahaman, mengingatkan kami agar kami tetap berjalan di jalan kebenaran-Mu. Berkati semua pemirsa
Gita Ministry dimanapun berada yang sudah bergabung pada malam ini. Biarlah kiranya kasih karunia surga dan damai sejahtera-Mu dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kami semua dari sekarang hingga Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Darah Yesus telah tertumpah bagi yang berdosa. Olehnya semua manusia terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Olehnya semua manusia terhapus